Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu disiapkan dan berdoa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dulu. Ya, anak-anak, seperti biasa, kebiasaan kita di pagi hari, kita akan membacakan salah satu surah di juz amma. Hari ini kita akan membacakan surat At-Tin. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, semoga dengan membacakan salah satu surah di juz amma, semoga Allah meridhoi kegiatan kita di hari ini, dan dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Happy? Ada yang sedih mungkin hari ini? Dari rumahnya misalnya yang sedih, dikasih uang saku misalnya. Ada? Ya, berarti semuanya senang ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian coba cek di kanan kiri teman kalian, coba. Kira-kira ada yang tidak hadir? Ya, siapa yang nggak hadir? Ada yang tahu Gata kemana? Gata kemana Gata? Ada nggak yang tahu? Nah, jadi Gata tadi udah izin sama ibu, Gata hari ini sakit, jadi demam. Nah, kita doakan semoga Gata lekas sembuh ya, jadi besok bisa masuk kembali. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan mulai dengan kita akan membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap Kak? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat apa itu coding? Ya, ada yang ingat? Apa sih itu coding?
Ya, siapa yang ingat? Angkat tangan. Ayo, Galuh. Ya, benar salah? Bagus. Kemudian, kalau kecerdasan artifisial. Ya, siapa yang masih ingat? Apa sih kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, angkat tangan. Andriani? Sistem berbasis mesin untuk mendapatkan apa? Ya. Sistem berbasis mesin untuk menghasilkan keputusan dengan cara meniru kecerdasan manusia. Benar salah? Kita kasih tepuk jempol untuk teman kalian. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, jadi coding dan kecerdasan artifisial ini sangat penting buat kalian. Kenapa? Karena pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini nantinya akan meningkatkan kemampuan kalian dalam berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Sudah siap hari ini untuk belajar berpikir komputasional? Ya. Nah, biar kalian lebih siap lagi, kita ice breaking dulu. Coba kalian berdiri. Berdiri, kemudian berpasangan. Kamu berpasangan. Yang cowok sama cowok, yang cewek sama cewek. Kita akan ice breaking yang namanya jauh, dekat, tangkap. Ya, siap? Oke. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, tangkap. Oke, semuanya duduk. Ya, sekarang ibu ada pertanyaan. Nah, kalau kalian tersesat, apa yang akan kalian lakukan? Ya, apa? Apa kan? Mencari jalan keluar. Ada lagi? Ya, Zafira. Bertanya kepada orang sekitar. Ada lagi? Siapa? Ya, apa? Nah, ini. Membuka Google Maps. Nah, pas kalau bawa handphone nih, buka Google Maps. Ada lagi? Kalau kalian tersesat, pernah nggak kalian tersesat? Nah, ada yang pernah, ada yang enggak. Misalnya cari tempat terus tersesat. Nah, berarti apa nih yang kita lakukan gitu ya? Tadi kata Atar, cari jalan keluar. Nah, jalan keluarnya apa nih gitu? Nah, kata Jafira, tanya ke orang sekitar, karena pasti kita akan menemui orang di sekitar. Kita tanya nih. Nah, kalau ini bukan Google Maps, Bu. Nah, jadi masing-masing punya cara gitu ya. Nah, kemudian ya, bagaimana cara memastikan kita tidak mengulang jalan yang sama? Ya, apa nih kok? Menandainya. Apa, Sam? Menandainya dengan barang atau apapun. Ada lagi? Ya, Fadir? Menghafal jalan dulu. Oh, menghafal jalannya. Mungkin tadi yang sudah dilewati, kira-kira dilewati lagi nggak? Enggak. Ada lagi? Nah, jadi pastinya kamu kalau masih tersesat, kemudian tadi jalan yang udah aku lewati ini nggak aku lewatin lagi, pasti dari jalan yang lain, gitu ya. Jadi cara berpikirnya, kemudian next apa ya yang aku lakukan biar nanti nggak tersesat, ya. Nah, jadi pastinya semua orang punya cara, punya langkah untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini itu ada 4. Yang pertama,
kalian akan dapat memahami konsep algoritma dan pemecahan masalah melalui permainan labirin. Pernah kalian bermain labirin? Nah, ya, oke. Kemudian yang kedua, kalian akan mampu memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi pola dan jalan yang benar di dalam labirin. Dan yang keempat, kalian akan dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan solusi. Nah, jadi keempat ini yang akan kita pelajari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Apa ya berpikir komputasional? Baru dengar? Atau udah pernah dengar? Baru dengar. Ada yang baru dengar. Oke. Nah, coba perhatikan. Ini ada Niko gosok gigi. Ya. Kira-kira langkah-langkah yang dilakukan pada saat menggosok gigi, siapa yang akan menyebutkan? Langkah-langkah gosok gigi itu pertama apa sih? Apa yang pertama ya, Sam? Mengambil sikat gigi. Terus? Mengambil odol atau pasta gigi. Kemudian? Oh, ditaruh di atas sikat giginya. Oke, terus? Lalu disikat, ya. Setelah itu kumur-kumur. Nah, ada yang nambahin? Ada lagi yang lain, misalnya aku bagi buku. Aku biasanya sambil nyanyi-nyanyi. Aku misalnya, ada nggak? Nah, benar nggak yang diutarakan Sam tadi langkah-langkahnya? Benar ya, bagus ya Sam. Ini adalah salah satu cara berpikir komputasional. Nah, jadi kalau disimpulkan, berpikir komputasional itu adalah cara menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien seperti komputer memproses informasi. Jadi tidak hanya menggosok gigi ya, masalah itu banyak. Nah, tapi bagaimana cara kalian memikirkan untuk menyelesaikan masalah? Itu namanya berpikir komputasi. Nah, kemudian ke prinsip-prinsip berpikir komputasional. Jadi prinsipnya itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa yang pertama? Dekomposisi. Coba Haris, kamu baca pengertian dekomposisi. Ya, dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Nah, kalian perhatikan ini. Gambar apa ini? Kamarnya gimana? Berantakan. Apa yang akan kalian lakukan biar kamar ini rapi? Membereskannya. Bagaimana cara membereskannya? Apa yang dilakukan yang pertama? Merapikan. Apa ini berarti? Baju yang ada di lemari. Oke, yang kedua. Ya, apa Aska? Merapikan kasur. Di situ ada bantal, ada baju. Bajunya kira-kira ditaruh di mana? Oke. Kemudian yang ketiga. Ya? Yang ketiga apa? Yang dirapikan apa lagi? Buku. Oke. Kemudian berikutnya. Kasur tadi udah. Setelah kasur, kemudian buku, apa lagi? Apa? Ada tempat sampah. Oh iya, ada tempat sampah. Berarti sampah-sampahnya dimasukkan ke mana? Ke tempat sampah. Nah, jadi langkah-langkah ini namanya dekomposisi. Jadi yang tadinya masalah besarnya adalah kamarnya berantakan. Kemudian kamu memikirkan apa ya langkahnya biar kamarku ini gak berantakan. Kemudian kamu
urutkan tuh dari yang masalah besar berantakan, kamu jadikan bagian-bagian kecil. Sekarang yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Coba, apa artinya Aska? Pengenalan pola. Pola adalah memahami pola, menganalisa dan mencari mana yang Ya, memahami pola, menganalisa, dan mencari hal yang berulang. Kamu perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Kotak hijau. Kemudian merah. Kemudian kotak hijau. Setelahnya ada kotak hijau, lingkaran merah, kotak hijau, lingkaran merah. Polanya kamu lihat seperti ini. Nah, kira-kira setelah lingkaran merah berarti apa? kotak hijau. Benar. Kotak hijau. Ini namanya pengenalan pola. Dengan mengenali pola, kalian bisa memprediksi masalah yang akan muncul, sehingga bisa menciptakan solusi yang tepat. Prinsip yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Abstraksi. Coba Niko. Abstraksi artinya apa Niko? Abstraksi adalah yaitu fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Ya. Jadi abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nah, kalian perhatikan di sini. Aku adalah sebuah benda. Aku memiliki permukaan datar, mengkilap, dan biasanya berwarna putih. Aku dirancang untuk menulis dan menggambar dengan spidol yang dapat dihapus. Siapakah aku? Tulis. Ya, pintar. Kenapa kok papan tulis? Apa yang penting di sini? Berwarna putih. Oke. Kemudian yang kedua. Ia dirancang untuk menulis dan menggambar menggunakan spidol. Dan di sini spidolnya bisa dihapus. Nah, jadi dengan kalian fokus kepada hal-hal yang penting, kalian bisa menemukan solusi yang tepat. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang keempat. Yang keempat adalah algoritma. Coba dulu, algoritma itu apa dulu? Algoritma adalah yaitu urutan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Iya. Algoritma itu adalah urutan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini adalah istilah di prinsip-prinsip berpikir komputasional mungkin baru bagi kalian. Kamu perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Tempat tidur. Tempat tidur. Tempat tidurnya bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Merapikannya. Coba Ibang, apa yang kamu lakukan untuk merapikan tempat tidur itu? Memasang spray, terus memindahkan bantal ke mana? Ke atas. Oh, yang di tengah-tengah atas. Oke, terus? Udah? Ada lagi yang mau nambahkan? Ya, apa Zafira? Merapikan spray. Menyimpan selimut. Selimutnya dilipat apa enggak? Nah, oke. Melipat dan menyimpan selimut. Kemudian lalu meletakkan bantal di tempat yang mana? Di tempat yang rapi, di tempat yang atas pastinya ya, atas tengah. Benar nggak? Jadi langkah-langkah merapikan tempat tidur ini adalah prinsip algoritma. Sampai sini, ada yang mungkin belum paham dari keempat prinsip tadi? Ya, udah paham atau belum? Udah? Semuanya paham? Bisa kita lanjut? Oke.
punya teman. Ada teman kalian mau pulang, rumahnya di sini. Tapi dia ini nggak tahu jalannya. Nah, coba kalian bantu untuk menemukan jalan pulang lewat ini apa namanya? Labirin. Nah, jadi di dalam labirin ini nanti ada algoritmanya, ya. Algoritma yang kamu pakai seperti apa biar teman kamu ini bisa sampai rumah, gitu ya. Ibu kasih contoh, misalnya kita akan lewat mana nih kira-kira? Mau lewat mana? Kiri, saya ke sini ya. Nah, kalau misalnya ke sini, algoritmanya boleh kamu misalnya ini anaknya masih menghadap ke sini, berarti kalau ke sana kira-kira apa berarti? Belok kiri. Oke, berarti setelah itu ke sana tadi apa? Maju ke depan. Majunya berapa langkah? 1. Berarti maju 1. Setelah itu kemana? Belok kiri. Belok kirinya berapa? 1. Pada saat belok kiri, boleh kamu menandainya dengan tanda panah ke kiri, gitu ya. Kemudian kamu lanjutkan sampai dia menyampai rumahnya. Jika kalian nanti mengalami jalan buntu ataupun kesulitan, nah berarti kalian selesaikan bersama kelompok kalian. Tetapi jangan sampai lupa kalian menuliskan algoritma langkah yang kalian gunakan. Mau bantu temannya mencari rumahnya tadi? Oke, sekarang berarti kalian akan melakukannya secara berkelompok. Ya, Ibu bagikan KPD-nya. Boleh mulai langsung dikerjakan bersama kelompoknya. Didiskusikan. Ya. Ini dari kita kelompok 1 ya. Kelompoknya ini kelompok 1. Kemudian kelompok Zafira kelompok 2. Kelompoknya Sa kelompok 3. Kelompok Rafika kelompok 4. Kelompoknya Aska kelompok 5. Kelompoknya Kunia kelompok 1. Ya. Akan dibantu sama nanti kalau kira-kira tandai lagi jadi ini nanti kalau kayak gini jadi tetap kamu kasih dari mana iya jalan juga melewati iya kalau sini maju berapa langkah? 1 berarti habis kamu algoritmanya ke kiri yang gampang ini terus maju berapa langkah tadi? 30 terus lanjut ke kiri lagi itu kan di sini jadi jangan hanya ini labirinnya ya jangan lupa loh ya algoritmanya ditulis di kotak bawah
Ya semua kan? Terus, oke. Bapak siapa yang mau presentasikan video? Tinggal dulu angkat tangan. Ya, kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 4. Ada dua ya, nanti yang jelasin oke, sekarang yang kedua. Iya, dimulai dari mana? Sambil kalian lihat ya. Kalian lihat tabirnya. Lebih belakang. Tinggal baca algoritma yang bawah. Nah, yang keras. Berapa? Coba Hadi, kelompoknya Diko berapa langkah yang diambil? Enggak, punya Diko barusan. Berapa langkah? Ya, sudah lanjut. Menandai jalan yang buntu. Oke, lanjut. Ya, sudah ada. Oke, lanjut. Sama-sama mencari alamat yang ingin dituju. Ada yang bertanya atau tidak nih? Semuanya udah paham? Nah, coba kalau menurut kelompok Niko tadi bersama labirin dengan GPS apa? Sama-sama ingin mencari alamat yang dituju. Nah, ini adalah presentasi kelompok 4. Kita kasih tepuk jempol buat mereka. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi ternyata di sini ada yang berbeda tadi jumlah langkahnya. Nah, jadi berarti bagaimana kalian menentukan strategi itu ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan GPS, pernah kalian pakai GPS? Nah, jadi algoritma yang dipakai di mana? Di labirin. Nah, itu sama dengan algoritma yang dipakai di GPS. Sama-sama untuk mencapai lokasi tujuan. Jadi dari titik awal, dari titik pengguna, ini mencari rute perjalanan mana nih yang efisien sampai ke lokasi tujuan. Gitu. Paham sampai sini? Oke, biar menambah pemahaman kalian, kita kuis dulu. Siap untuk kuis? Siapa yang mau maju ke depan? Dulu. Ya. Siapa yang mau maju ke depan? Soal nomor 1. Oke, siapa yang mau maju?
masih berarti. Yuk, siapa yang mau maju? Lalu, ya maju. Klik di sini. Ayo, maju. Kamu klik di sini. Mana jawabannya? Mana kamu? Ini mana? Oke, klik. Teman-teman. Oke, berikutnya. Siapa? Ya, Sam. Betul, selanjutnya. Mana Sam? Ya. Sudah salah? Saatnya uji kompetensi. Are you ready? Ready. Berarti kalian kerjakan soal yang ibu bagikan. Waktunya. Ya. Dibaca teliti soalnya. Yang udah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpulkan. Video. Ya, sekarang kalian perhatikan ke depan. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Ya. Apa yang kalian sudah pahami dari materi hari ini? Apa? Berpikir komputasional. Oke, lagi prinsip-prinsip apa? Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Ada lagi yang kalian pahami? Prinsip-prinsipnya sudah dipahami tadi? Ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama apa tadi? Oke, yang kedua? Yang kedua? Pengenalan? Yang ketiga? Apa? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Berarti hari ini sudah paham? Oke, alhamdulillah. Berikutnya. Ya. Apa ada kesulitan yang kalian alami dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Mungkin yang belakang ada kesulitan? Fadil, apa ada kesulitan hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Semoga kedepannya juga tidak ada kesulitan. Alhamdulillah kalau hari ini tidak ada kesulitan. Kemudian, apakah ada hal yang menarik dari materi hari ini? Ada apa? Mencari jalan. Apalagi? Kuis. Materinya menurut kamu baru atau tidak hari ini? Jadi menarik apa tidak buat kalian? Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, yaitu berpikir secara efektif, efisien, logis untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita sudah belajar seperti apa tadi? Prinsip-prinsip berpikir komputasional, di mana ada 4 prinsip, yaitu yang pertama ada dekomposisi, kemudian yang kedua pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Jadi semoga dengan kemampuan berpikir komputasional ini kalian bisa memecahkan masalah-masalah yang akan kalian hadapi nanti. Nah, jadi nanti pertemuan untuk minggu depan kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini kita akan belajar tentang cara kerjanya. Ya, selain cara kerjanya adalah contoh penerapan dari kecerdasan artifisial. Jadi
Semoga besok selanjutnya kalian bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Ya, sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bisa mengaplikasikan ilmunya, bisa bermanfaat. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.